Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku di channel ini. Nah, kali ini aku mau ngebahas sebuah materi nih yang berjudul IP address dan subnetting. Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu nih. Jadi, IP address itu ada dua versi loh teman-teman. Yang pertama ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, tapi yang akan kita bahas pada materi kali ini hanya IP versi 4 ya teman-teman. Jadi, IP versi 4 itu mempunyai 32 bit dan juga 4 bit. Seperti ini nih, x titik x titik x titik x. Jadi x ini itu berupa angka ya teman-teman dengan range angkanya itu 0 sampai 255. Nah, ini ada salah satu contoh dari IP versi 4 yaitu 192.168.1.1. Jadi angkanya ini tuh sebenarnya bebas ya teman-teman dengan menggunakan range angka dari 0 sampai 255. Tapi tetap ada aturannya sendiri. Nah, ini ada 192.168.1.1. Nah, di IP versi 4 ini ada yang namanya prefix nih teman-teman yang bentuknya itu slash 24. Dan itu ada aturannya juga, jadi itu dari 1 sampai 32. Prefix itu tuh total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari prefix itu berapa total IP yang bisa dipakai, kita memerlukan yang namanya subnetting. Nih, untuk mencari prefix atau total IP, kita bisa melakukan subnetting. Rumusnya itu 32, yaitu total bit yang ada pada IP versi 4 ya. Jadi 32 dikurangi prefix. Jadi ini tadi kan slashnya itu 24. 32 dikurang 24 sama dengan 8. Terus rumusnya itu 2 dipangkatkan hasil hitung. Jadinya itu 2 dipangkatkan 8, hasilnya itu 256. Nah, sesuai ya, jadi range 0 sampai 255. Nah, kemudian selanjutnya ini ada yang namanya subnetting lain nih. Untuk kita mencari subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Untuk mencari subnet mask ini, kita bisa menggunakan rumus 256 dikurang total IP. Total IP itu yang tadi kita udah hitung nih, 2 pangkat 8. 256. Jadi ini tuh total IP itu nggak selalu segini teman-teman. Nah, kemudian ini kebetulan aja segini, jadi 256 dikurang 256 sama dengan 0. Untuk penulisannya sendiri itu seperti ini. 255.255.255.0. Itu bukan IP-nya ya teman-teman, tapi ini tuh subnet masknya. Kemudian untuk mencari IP network. IP network itu IP pertama yang ada di sini, di total IP. Jadi itu IP pertamanya itu 0 dan IP terakhirnya itu 255. Kemudian ada IP range. IP range itu kita cari dari satu IP setelah network dan juga satu IP sebelum network. Jadi satu IP setelah network itu 1 dan satu IP sebelum broadcast itu 255. Nah, teman-teman di sini ada contoh soalnya nih, yaitu ada IP 172.168.5.1 slash atau prefix 26. Pertama kita cari total IP-nya nih. Kan kalian udah tahu sendiri di materi di penjelasan sebelumnya, rumusnya itu adalah 32 dikurang dengan prefix sama dengan 32 dikurang 26 sama dengan 6. Nah, ini bisa kita jadikan jadinya itu 2 dipangkatkan dengan 6. Hasilnya itu adalah 64. Jadi total IP-nya itu 64 ya teman-teman. Kemudian ada subnet mask-nya itu rumusnya adalah 256 dikurang dengan total IP. Jadinya itu sama dengan 256 dikurangi total IP-nya 64 ya teman-teman, sama dengan 192. Jadi subnet mask ini bisa kita tulis jadi 255.255.192. Kemudian kita cari si networknya nih. Networknya itu adalah 0 dan broadcastnya itu adalah IP terakhirnya yaitu ini 64. Dan salah 63. Kalian harus ingat sendiri teman-teman. Jadi itu kan total IP-nya 64. Berarti
range IP yang ada itu 0 sampai 63. Kenapa 63? Karena 0 ini dihitung teman-teman. Jadi 0 sampai 63, jadi 64 itu 0-nya itu dihitung. Jadi IP range-nya itu adalah 1 sampai 62. 1 itu setelah network dan 62 itu sebelum broadcast. Ini ada contoh soal lagi nih teman-teman. Jadi ada IP 10.10.10.50 slash atau prefix 27. Nah, pertama-tama kita cari total IP-nya lagi nih. Itu kan 32 dikurang prefix. Prefix sama dengan 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Jadi ini 2 dipangkatkan 5. Hasilnya itu 32. Jadi range-nya itu 0 sampai 31. Kemudian kita cari subtract-nya. 256 dikurang 32 sama dengan 224. Jadi ini subtract-nya itu 255 Kemudian IP network-nya ini tuh kan 0 dan juga IP broadcast-nya itu 31 berarti. Nah, tapi di sini teman-teman ada perbedaan nih. Jadi kan di soalnya itu 10.10.10.50 nih. 50 itu udah nggak masuk range 0 sampai 31 nih. Nah, ada yang namanya block subnet. Jadi ini betul block subnet yang pertama teman-teman. Jadi ada block subnet yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi untuk blok subnet sendiri, ini yang pertama itu 0 sampai 31. Berarti blok subnet yang selanjutnya itu setelah 31 ini berapa? Yaitu 32. Oh ya teman-teman, jadi IP network itu pasti berbentuknya itu genap, bilangan genap. 32, 64, dan seterusnya. Nah ini tuh, terus IP broadcast itu 32 ditambah total IP 32. 64 dikurangi 1. Itu pasti dikurangi 1. Jadi IP-nya itu, IP broadcast-nya adalah 60. Nah ini teman-teman, jadi untuk IP yang ada di sini nih, yang ini, itu tuh termasuk ke blok subnet yang kedua, nih range IP 32 sampai 63. 50 ini ada 50 ini di tengah-tengahnya. Nah kalau kalian mau cari terus blok subnet selanjutnya itu bisa banget 64, maaf, dan juga IP broadcast itu berarti 64 dikurang 32, 96 dikurangi 1, 95. Nah, berarti ini IP range yang sekarang ini nih, dari soal IP yang ada itu 33. Nih setelah network, ingat setelah network IP range itu sampai sebelum broadcast 63. Jadi 62. Nah, ingat-ingat teman-teman, jadi untuk di soal IP yang kali ini tuh ada yang namanya block subnet. Jadi itu IP network dan IP broadcast itu nggak selalu 0. Itu tergantung dengan prefix atau slash yang kita gunakan ini. Ini IP networknya itu bukan 0 tapi 32 dan IP broadcastnya itu 63 bukan 31. Teman-teman, IP itu terbagi lagi menjadi dua loh. Ada yang namanya IP public dan juga IP private. Jadi IP public itu IP yang bisa diakses, maaf typo, yang bisa diakses di mana saja. Kemudian ada IP private yang hanya bisa diakses di satu tempat. Nah, contoh IP public itu misalkan facebook.com nih. Itu punya IP 10.10.10.10. Nah, IP ini tuh pasti bisa diakses di mana saja dan oleh siapa saja. Secara publik sesuai namanya. Sedangkan IP private itu nggak bisa. Misalkan 192.168.10.1. Nah, IP private ini hanya bisa diakses di satu tempat. Dan juga IP-nya itu nggak sembarangan. Ada karakteristiknya lagi. Yang akan dijelaskan mungkin nanti. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang konsep switch. Jadi, switch itu fungsinya untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Jadi ini tuh ada PC 0 dan PC 1 nih. Ini tuh blok subnetnya itu sama.
Dan cara untuk mereka terhubung itu bisa menggunakan switch. Selanjutnya ini ada konsep router. Konsep router ini berbeda dari konsep switch nih. Kalau switch itu fungsinya untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang sama, sedangkan router itu fungsinya untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya seperti ini nih. Di sini kan blok subnet yang ini dan ini tuh sama nih. 192.168.1.1 dan ini 192.168.1.2 untuk membukanya menggunakan switch. Sedangkan router ini untuk menghubungkan device yang blok subnetnya itu berbeda nih. Ini 192.168.1.50. Ini tuh misalkan kita tuh menggunakan slash yang kecil, slash 28, slash 29. Jadi titik 50 ini sudah termasuk blok subnet yang berbeda. Jadi cara untuk terhubungnya itu di sini tuh ada yang namanya router nih teman. Nah sekarang mari kita praktekkan konsep router dan switch di Cisco Packet Tracer. Pertama kita bisa cari PC. Ini kita simpan satu. Kemudian kita cari di network device ini dan kita klik switch. Kita pilih yang 2960 aja. Ini. Kemudian kita kasih kabel ini ke sini. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita bisa kita namain. Kita ganti namanya dulu nih teman-teman biar gampang. Ini bisa PC 1 mungkin ya. Ini kita tulis PC 2. Sebenarnya ini nggak wajib, cuma biar lebih gampang kita ngejelasinnya aja. Nah, untuk yang pertama kita lakukan itu kita akan memasukkan IP teman-teman. Di PC 1 ini kita klik, kemudian klik desktop dan ke bagian IP configuration. IP address-nya ini kita tulis misalkan 10.10.10.1 misalkan teman-teman. Kemudian subnet masknya ini 255.255.55 titik. Kita gunakan /27 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Subnet masih 224. Kemudian bisa kita ke PC2 sama gunakan cara yang sama. Isinya juga sama, yang membedakan di itu di IP address-nya teman-teman. Ini cek 2 aja. Nah, kalau udah seperti ini tuh PC1 dan PC2 ini berada di blok subnet yang sama. Kita bisa coba tes dengan cara klik di sini masih klik yang ini teman-teman, command prompt. Untuk promptnya itu kita ketik ping dan IP dari si PC yang akan kita tuju. Yang sebelah ini teman-teman, karena kita lagi di PC1 kita akan ngeping ke PC2. Klik enter. Nah, kalau tulisannya itu reply seperti ini teman-teman, itu tandanya udah berhasil teman-teman. Atau kita juga bisa gunakan cara pakai ini. Kayak surat gitu bentukannya. Nah, kita bisa lihat di sini itu tulisannya successful ya. Nah, sekarang mari kita praktekkan konsep router teman-teman. Seperti biasa, pertama-tama kita taruh device. Ganti namanya biar gampang. PC3. Pencet PC6. PC4. Ini biar gampang aja, jadi PC-nya tuh berurutan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita lakukan cara yang sama teman-teman. Kita masukkan IP. Tapi di sini kita bedain teman-teman. Nah, tadi kan kita gunakan /27 ya. /27 itu range-nya itu 2/5, 32. Jadi kita gunakan blok subnet yang udah beda tuh mungkin 50 kali ya. Ininya sama 255. 255, 24, maaf. Ini di PC 4 juga sama.
Kita blok subnet yang berbeda dari yang ada di sini. 10.10.10.51. Nah, kalau udah gini, kita coba tes. Langsung pakai ini aja ya. Nah, kalau dalam satu blok subnet gini udah pasti berhasil, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kan untuk si PC yang blok subnet sini sama blok subnet sini udah jelas nggak bisa berkomunikasi karena blok subnetnya berbeda. Maka kita perlu yang namanya router nih teman-teman. Kita bisa taruh router yang ini di sini, kemudian sini, sini. Nah, jadi di sini itu masih merah, tandanya mereka belum bisa terhubung. Nah, cara biar terhubung itu kalian klik router, bagian Nah, terus kalian ke yang 0/0 ini ya. Jadi untuk yang 0/0 ini, 0/0 ini tuh dari bagian yang sebelah sini teman-teman. Jadi kita masukin IP di blok subnet yang ini, bebas kecuali yang udah dipakai sama PC 1 dan PC 2. Jadi kan PC 1 dan 2 itu pakai yang 1 dan 2 ya, berarti kita harus pakai yang selain itu. 10.10.10.10 titik 3 mungkin ya. Kemudian subnet masih kita samain. Nah, 255.24. Nah, kalau udah gini kita Nah, jangan lupa kita onin teman-teman. Nah, kalau udah on gini, ini tuh si ininya tuh pasti nyala tuh. Jadi udah warna hijau ya. Kita lanjut ke yang kedua aja langsung kita onin aja biar agak lupa. Masukin tadi kan IP-nya itu yang sebelah kanan itu 50 dan 51 ya. Kita harus ingat teman-teman IP yang udah kita pakai. Kita pakai 52 bisa lah ya. 24 udah, kita close. Nah, ini sekarang udah warna hijau nih teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke PC yang ini. Kita masukkan ke default gateway-nya teman-teman. Jadi default gateway itu IP dari si routernya teman-teman. Tadi kan 3 ya. Ini juga jangan lupa dimasukin. 3 juga. Dan sebelah kita masukin IP si router yang di blok subnet mereka. Tadi itu 52. Satunya juga jangan lupa. Nah, udah. Nah, kalau lagi nih mari kita coba untuk kasih surat. Aku nyebutnya nyurat biar gampang surat. Nah, sebagai informasi teman-teman, ini awal-awal tuh pasti file terus teman-teman. Jadi kita harus nyoba lagi. Nah, coba, nah pasti successful. Coba lagi dari sini kali ya. Pasti file tuh. Oke, kita harus coba lagi. Nah, berhasil teman-teman. Jadi itu dia ya untuk konsep switch dan juga konsep routing di Cisco. Mungkin segitu aja teman-teman materi aku kali ini. Mohon maaf ya bila ada kekurangannya. Dari teman-teman.